Perang Dunia Kedua, ada gelombang anti-Semitisme, anti-Yahudi, anti-ras ini, anti-etnik ini, yang berkembang luas di Eropa, di tengah-tengah bangsa-bangsa Eropa, masyarakat Eropa. Ya. Dan ini ternyata ditanggapi tadi seperti yang juga sudah saya sebutkan dengan sebuah reaksi yang tidak kalah ekstrimnya, yaitu Zionisme. Suatu gerakan yang ingin mengagungkan dan menjadikan etnik atau suku Yahudi ini, bangsa Yahudi ini sebagai bangsa yang unggul. Zionisme ini sendiri adalah gerakan politik, bukan gerakan keagamaan. Maka dari itu tadi, gerakan politik Zionis ini tadi ingin mencari atau membuat negaranya sendiri. Untuk kemudian apa? Memobilisasi seluruh kekuatan bangsa Yahudi yang ada di Eropa, Amerika, dan seluruh dunia lain ke dalam satu tempat. Karena orang Yahudi di mana-mana itu punya duit, punya pekerjaan yang bagus, banker, urusannya sama finance, dunia perbankan, dan seterusnya. Gerakan politik ini awalnya, maka dari itu saya katakan tadi, awalnya dia tidak ada urusannya dengan agama, tidak punya kaitannya dengan simbolisme agama. Dia mau memilih Amerika Latin, Eropa sendiri, Cina, atau manapun lah, terserah dia mau bikin negaranya ini, mau bikin korporasinya ini di mana tempatnya terserah mereka. Tapi kemudian seperti yang saya katakan, Palestina menjadi alternatif yang terus menguat di kalangan elit Zionis. Karena mereka punya pandangan bahwa Palestina itu adalah land without people, for people without land, yaitu orang-orang Yahudi. Jadi Palestina itu adalah suatu tanah tanpa orang, tanpa bangsa, tanpa rakyat. Untuk bangsa, yaitu maksudnya di sini Yahudi, yang tidak punya tanah, tidak punya tanah air. Nah, ketika opsi Palestina ini dipilih, mulailah digerakkan, dimobilisir argumen-argumen yang memperkuat pilihan ini. Dan muncul propaganda agama, ya, religius, biblikal, perjanjian lama dan lain sebagainya dibongkar lagi, dikait-kaitkan dengan sejarah ribuan tahun lalu bangsa Yahudi yang pernah ada di Palestina, di tanah Palestina. Oleh sebab itu kemudian kita melihat orang-orang Kristen Eropa, terutama sendiri, terutama Amerika, merasa perlu mendukung ide bangsa Yahudi memiliki negara sendiri ini. Karena inilah the promised land. Padahal ini suatu manipulasi. Ya, ini sama seperti manipulasi partai-partai Islam dalam rangka untuk mencari kekuasaan di Indonesia ini. Sama. Kalau kita bedah lebih jauh, kita akan lihat bahwa gerakan Zionis ini cuma gerakan politik aja. Tapi dia mengambil argumen-argumen keagamaan. Sehingga dia didukung oleh banyak sekali orang Kristen. Ya, di Eropa, orang Kristen di Amerika, orang Kristen mungkin juga di Asia, merasa orang Nasrani merasa bahwa ini gerakan diridhoi oleh Allah. Inilah gerakan yang dicita-citakan oleh Bible. Padahal tidak seperti itu. Mengapa saya katakan tidak seperti itu? Karena sejarah Palestina menunjukkan bahwa yang paling nasionalis dari orang Palestina, yang paling, dan yang di antara yang paling, saya tidak bisa katakan satu-satunya yang paling, tapi yang di antara yang paling nasionalis itu adalah orang-orang Kristen Palestina. Mereka lah yang mengobarkan semangat perjuangan untuk memerdekakan Palestina, melawan orang Yahudi. Dan sesungguhnya orang-orang Kristen Arab itu pada umumnya adalah orang-orang yang sangat nasionalis, yang membantu, ya, tanpa mengenal lelah terhadap perjuangan bangsa Palestina. Sehingga ini kalau kita bongkar, kalau kita kaji,
dan kita geledah lebih jauh, kita akan menemukan, oh ternyata banyak ini penipuan-penipuan yang ada di dalamnya.